Dan kita sepakat menyusul masyarakat muslim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi perasaan takut yang membuat sampean sadar Pak untuk lebih meningkatkan lagi ya Mas kalian. Ini detik-detik emasnya ya Mas kalian. Walaupun dari malam semua pada optimis ya. Malam Jumat, Masya Allah sejak jam 10 hujan turun. Bahkan Perak ini banjir luar biasa. Ma'un mubarakun, turun air yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sinyal Lailatul Qadar Allah pertemukan dengan kita. Tapi buat kita sebenarnya 10 malam sejak tanggal 20 kemarin sampai nanti akhir Ramadan, setiap malam perasaan kita itu malam Al-Qadar terus ya Mas. Nah, harapan seperti itu sampai munculkan. Naam, saya manusia, tapi saya punya Allah yang punya sifat Rahman, Rahim. Saya punya Allah yang memiliki sifat Ghafurun, Ghaffarun. Saya punya Allah yang memiliki sifat Tawwab. Dan setiap hari Allah turun ya Pak. Dan setiap saat di hari-hari Ramadan seperti ini, Allah menawarkan dirinya untuk menerima permakluman dari kita semua akan dosa yang kita perbuat selama kita mau kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya bersyukur. Saya pun juga siang ini berdiri di atas mimbar seperti ini. Ini juga yang menggerakkan Allah. Sampai juga semangat, masjid sudah penuh full seperti ini. Sebelum khatib naik mimbar ini sudah sinyal kalau Allah mencintai kita. Al-khairiyah di sini sudah ada pada diri kita semua. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Dzalikum apa? Khairul lakum. Jamaah sekalian, pertanyaannya begini. Saya jadi teringat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna likulli amalin syirrah. Memang setiap amal itu akan ada masanya bagi umatku, buat kita semua manusia ini Pak. Syirrah, apa syirrah? Masa semangat Pak, menggebu-gebu. Dan memang di hari-hari seperti ini kita hari-hari menggebu-gebu. Hari bersemangat, hari ibadah, hari Al-Quran. Jam-jam kita, jam-jam Quran semuanya Pak, zikir. Bahkan Nabi katanya mengencangkan sabuk ikat pinggangnya jamaah sekalian sehingga kuat selalunya tidak akan jatuh. Ada pekerjaan serius. Apa itu? Kuat hubungan kita dengan Allah jamaah sekalian. Mohon maaf, ada waktu-waktu tertentu Nabi menutup mihrabnya Pak. Dia bersemedi sendirian dan tidak ingin diganggu oleh siapapun pula. Ketika mendengar ada suara saudara yang baca Al-Quran, dibuka tabinya sama Nabi. Ringankan sedikit suaramu. Aku sedang berkomunikasi dengan Tuhanku. Jangan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu kita sadari. Wa likulli syarratin fatrah. Setiap masa menggebu-gebu begini ada, ini tidak selamanya begini masyaallah muslim. Kita semua merasakan nikmatnya karena setan, jin semua dibelenggu. Dan tekan Pak, kita sujud rukuk 23 rakaat, 11 rakaat. Ada pula beberapa masjid jam 12 dimulai sampai jam 3 sujud rukuk. Urutnya panjang-panjang. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu akan ada masa walikulli syirratin fatrah. Siap-siap nanti akan ada masa fatrah. Masa jenuh, masa bosan. Saudara, tentu nanti kita akan mengakhiri Ramadan. Suasana seperti ini tidak kita rasakan lagi. Puasa juga tidak tiap hari lagi. Tapi Nabi panjang ma'asyar muslimin. Nabi itu teringat betul dengan ayat Allah ketika diperintah kepada beliau, yang membuat para sahabat melihat langsung wajah Rasulullah sangat berubah Pak. Tidak sebagaimana wajah Nabi sebelumnya. Qalu man ladzi syayyabaka ya Rasulullah? Apa yang membuat ubanmu kok cepat keluar ya Rasulullah? Di konon katanya ma'asyar muslimin dalam kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah itu
Itu rambut Nabi Pak, putihnya kelihatan. Bahkan ada beberapa sahabat yang bisa menghitung berapa jumlah uban Nabi. Begitu cintanya sahabat dan perhatiannya kepada Rasulullah. Kemarin aku tidak melihat ya Rasulullah, kok ada uban sekarang? Nah, kata Nabi, iya, syayyabatni Hud wa akhawatuha. Ubanku muncul, aku dikagetkan dengan datangnya satu ayat dalam surat Hud. Ayat itu apa? Fastaqim kama umirt. Istiqomah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau diperintah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta. Masalahnya bukan di situ, jangan sekalian. Ada lanjutan ayat ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ayat 112 surat Hud. Yang diberikan Rasulullah Pak, dengan semua ini Pak, kita Pak yang membuat Nabi ubannya keluar, memikirkan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Pak jelas manusia paling istiqomah, pasti sudah manusia pilihan. Tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Rasul sepanjang kehidupan umat manusia dari Adam sampai nanti akhir zaman. Jangan tanya ibadahnya Nabi, jangan tanya zikirnya Nabi, jangan tanya bacaan Qur'annya Nabi. La yaftur, tak pernah futur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhwatan iman, ketika turun ayat ini apa? Ayat berikutnya Pak, wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Sampaikan pula kepada orang-orang yang bertobat bersamamu itu, dan jangan melampaui batas. Ini Pak yang membuat Nabi bingung, khawatir kepada kita semua masyarakat muslim. Takut kita tidak istiqomah Pak, seakan-akan hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada Allah lagi jemaah sekalian. Seakan-akan hanya bisa mengenal Allah di 10 hari terakhir Ramadan di masjid. Begitu selesai Ramadan, justru itikafnya di mall, di pasar-pasar, di tempat-tempat rekreasi. Hilang suasana semua itu jemaah sekalian. Jangan melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kita perbuat, Allah Maha melihat. Ma'asyar muslimin. Belajar. Kalau kemudian Nabi Pak meminta kepada kita istiqamah, saya paham, saya sangat memaklumi betul, kita tidak akan bisa Pak suasana begini kita akan bawa di bulan Syawal utuh, mustahil. Mustahil kita akan bisa berpuasa satu bulan lagi di bulan Syawal, mustahil. Inilah fatrah bagi kita. Tapi Nabi mengingatkan kepada kita, bentuk keistiqomahan kita terukur di bab puasanya. Apa kata Nabi? Man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal fa ka'annama shama ad-dahr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti Pak di bulan Syawalnya berpuasa minimal 6 hari, Pak. Maka seakan-akan orang ini berpuasa 1 tahun penuh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 tahun penuh jamaah kalian. Saya tidak hanya melihat 1 tahunnya Pak, tapi semangat Nabi itu bagaimana kita supaya istiqomah. Kebiasaan puasa yang sudah mereka sambil bisa 1 bulan berturut-turut Pak. Di luar Ramadan masih ada puasa sunnah. Dan ditawarkan sama Nabi pada kita. Ada 4 macam ya. Kalau sampai baca di kitab Riyadhus Shalihin, dan 4 macam puasa sunnah. Pertama, sebaik-baik puasa adalah puasa saudaraku Daud, kata Nabi. Kita kenal dengan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Termasuk yang berbicara ini Pak tidak sanggup untuk mencobanya di luar Ramadan. Tapi kalau wajib, itu wajib, tidak bisa kita tawar-tawar, tidak boleh futur Pak. Tapi di luar Ramadan, silakan. Tidak bisa ikutin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu? Berpuasalah Senin dan Kamis. Allahu Akbar. Tidak bisa juga ikutin arahan Nabi kepada Abu Hurairah. An asuma thalathata ayyam fi kulli syahr. Aku diperintah sama kekasihku Rasulullah untuk berpuasa minimal 1 bulan 3 hari berturut-turut. 13, 14 dan 15 itu. Tidak bisa juga Pak dengan hadis Abdullah bin Amr bin As 1 hari puasa. Jadi kalau di bulan Syawal, ma'asyar muslimin, kita tidak puasa sama sekali,
dipertanyakan keistiqomahan kita dalam hidup ini, ma'asyiral muslimin, di bab puasa ini. Sekaligus kata para ulama-ulama salaf kita, ukuran sukses kita puasa Ramadan itu terukur Pak, semangat sampean itu berpuasa sunnah di bulan Syawalnya minimal 6 hari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama salat malam juga. Alhamdulillah salat malam kita, salat malam secara kolosal seperti ini ya, bersama-sama muncul ruh kebersamaan di antara kita, ma'asyiral muslimin. Allah Akbar. Di luar Ramadan masih ada salat malam juga, namanya salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahu Akbar. Jadi sebagian malam itu bertahajudlah kalian, tunjukkan kekerdilan kita di mata Allah. Jangan sampai Pak selama malam tidak ada komunikasi sama sekali, cukup salat isya saja. Ma'asyiral muslimin. Sampai Nabi memberikan gambaran kepada kita para sahabat, mengkomentar ada 3 model salat malam. Sampai tinggal milih, artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak salat malam. Walaupun susah-susahnya kita,